Saat semua pergi, Allah tetap tinggal. Kisah seorang janda. Namanya Maria, usianya 39 tahun saat suaminya, Daniel, meninggal karena serangan jantung mendadak. Tidak ada peringatan, tidak ada pesan terakhir, hanya keheningan dan kehilangan yang tiba-tiba. Ia ditinggal dengan dua anak kecil, yang satu masih duduk di SD, yang satunya lagi belum bisa membaca, dan kini semua tanggung jawab berada di pundaknya. Hari-hari pertama terasa seperti kabut. Ia bahkan lupa bagaimana cara tidur. Setiap malam ia duduk di samping tempat tidur, menatap keluar jendela, dan hanya bisa berkata, "Tuhan, kenapa aku tidak kuat sendirian?" Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Semua orang bilang, "Kamu harus kuat," tapi tak ada yang tahu betapa kosongnya rumah itu tanpa suara suaminya. Tidak ada lagi yang menyambutnya pulang. Tidak ada lagi pelukan panjang setelah hari yang melelahkan. Ia mulai menjual barang-barang demi biaya sekolah anak-anaknya. Sepeda motor peninggalan Daniel, jam tangan hadiah ulang tahun, bahkan cincin pernikahannya. Dan ketika ia merasa hidupnya sudah habis, ia menemukan dirinya duduk di gereja yang sepi, menangis di bangku belakang. Di sana, ia buka Alkitabnya yang sudah lecek dan membaca ayat yang dulu sering Daniel ucapkan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan untuk pertama kalinya, sejak kematian suaminya, Maria tidak merasa sendirian. Ia pulang malam itu bukan dengan dompet penuh, tapi dengan hati yang mulai percaya lagi. Allah tidak pernah meninggalkannya. Hari-hari berikutnya tidak mudah, tapi ia mulai melihat tangan Tuhan bekerja. Tetangga yang tiba-tiba membawakan makanan, sahabat lama yang menghubungi dan menawarkan kerja sambilan, gereja yang membuka beasiswa untuk kedua anaknya. Bukan mujizat besar, tapi cukup untuk bertahan satu hari lagi, dan satu hari lagi. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Suatu malam, anak bungsunya bertanya, "Mama, Papa sekarang di mana?" Dan dengan mata berkaca-kaca, Maria menjawab, "Dia di tempat di mana tidak ada lagi air mata. Tapi kita tidak pernah benar-benar sendirian, Nak, karena Allah selalu bersama kita." Mazmur 68 ayat 6 mengatakan, "Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda ialah Allah di kediamannya yang kudus." 5 tahun berlalu, Maria kini bekerja di dapur umum gereja, melayani orang-orang yang pernah merasakan sepi yang sama. Ia berkata, "Aku tidak akan pernah memilih kehilangan, tapi aku juga tidak akan pernah menukar kedekatanku dengan Tuhan yang aku temukan setelah kehilangan itu." Filipi 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Maria tahu satu hal dengan pasti, ketika semua pergi, ketika kamu tidak punya siapa-siapa lagi, Allah tetap tinggal. Mungkin hari ini kamu seperti Maria, merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan, kehilangan pasangan, kehilangan arah, kehilangan harapan. Tapi ingatlah, Mazmur 46 ayat 2 mengkata, "Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Dia tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi Dia menjanjikan penyertaan sampai akhir waktu. Jangan menyerah, karena ketika kamu tidak punya apa-apa lagi, dan hanya Tuhan yang tersisa, itulah saat kamu menemukan bahwa Tuhan saja sudah lebih dari cukup.
Please like and subscribe.